Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, pada hari ini saya sedikit ingin memberikan pelajaran tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu merupakan salah satu nabi yang mendapatkan utusan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kaumnya bertobat. Kaum yang diajak itu nama daerahnya Ninawa namanya, Pak. Ninawa itu berada di Mosul, Irak. Kaum Ninawa ini menolak keras untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajakan daripada Nabi Yunus kepada umatnya untuk meninggalkan kesyirikan, menyembah Allah Subhanahu wa taala, diejek-ejek aja oleh orang kampungnya Nabi Yunus tersebut. Dengan perasaan kecewa, Nabi Yunus pun memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya. Ya, jadi dia pergi ke suatu tempat dan sampailah dia ke suatu pantai tepi laut, berjumpa dengan kapal, dia mau menaiki kapal tersebut. Jadi dalam bahasa kitanya, dia pergi meninggalkan kampung, meninggalkan kampung halamannya, menompanglah di sebuah kapal. Lalu kapal yang ditumpanginya itu di tengah jalan, di tengah perjalanannya kena oleh angin kencang, gelombang besar, sehingga para penumpangnya pun harus dikurangi. Beban-bebannya itu harus dikurangi, termasuk penumpangnya itu harus dikurangi 1 orang. Diadakanlah undiannya, Bapak Ibu sekalian. Maka nama Yunus itulah yang keluar untuk dibuang ke laut. Nama Yunus itu dalam Al-Quran itu bukan Yunus, Pak, tapi namanya apa? Zunnun. Zunnun. Maka dengan berat hati para kapal itu, kapten kapal pun melemparkan Nabi Yunus ke dalam laut. Maka oleh Allah perintahkan ikan paus untuk menelan Nabi Yunus tadi. Setengah riwayat mengatakan dia di dalam perut ikan itu 3 hari. Ada juga yang berpendapat 1 minggu. Ada juga yang berpendapat 40 hari, 40 malam. Coba Bapak bayangkan, terlepas daripada berapa harinya dia di dalam perut ikan itu, 3 kegelapan yang dilalui oleh Nabi Yunus itu: kegelapan di dasar laut, kegelapan di dalam perut ikan, dan kegelapan di dalam kegelapan malam. Maka dalam keadaan seperti itulah Nabi Yunus itu membaca zikir. Apa nama zikirnya itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim, ya. Jadi doa tadi, zikir tadi dibaca terus oleh Nabi Yunus dalam perut ikan itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dibaca teruslah. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, ikan paus pun pergi ke tepi pantai, dimuntahkannya lah Nabi Yunus itu ke tepi pantai tadi, sampai keluarlah Yunus dalam perut ikan tadi dalam keadaan pingsan, Pak. Lalu ada buah kayu di pinggir pantai itu. Setelah dia sadar,
makanlah buah kayu itu, kata Allah, setelah kamu bertenaga, kembalilah kamu kepada kaummu, karena dia membutuhkanmu. Nah, jadi apa maknanya? Apa pelajarannya yang kita peroleh dari Nabi Yunus ini? Dia menghadapi berbagai kesulitan. Kesulitan umatnya yang tidak mau patuh, tidak mau menyembah Allah. Kesulitan ketika dia di dalam perut ikan, kegelapan-kegelapan yang dihadapinya itu dia atasi dengan membaca zikir La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bapak Ibu yang saya hormati, dari kisah ini dapat pelajaran oleh kita bahwa doa zikir Nabi Yunus ini boleh kita baca ketika akan menginginkan sesuatu. Ya. Jadi kapan kita baca zikir Nabi Yunus ini? Zikir untuk menghilangkan kesulitan itu bisa kita baca sebanyak 40 kali, Pak Ibu sekalian, selesai sholat subuh. Setelah kita baca zikir-zikir yang pokok-pokoknya itu, baru nanti kita baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca terus itu. Setelah kita baca La ilaha illa anta itu, barulah kita meminta apa yang kita minta. Ya. Apa yang kita minta, tapi diawali dulu dengan La ilaha illa anta tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bapak Ibu yang saya hormati, maka orang yang membiasakan untuk membaca zikir Nabi Yunus ini, Allah akan hilangkan kesulitan kita. Allah akan kabulkan hajat kita. Ya, dimudahkan urusan dalam berbagai ujian hidup kita. Kemudian permohonan kita dikabulkan oleh Allah dan dibebaskan kita daripada kesulitan hidup. Oleh karena itu saya himbau kepada warga masyarakat, jangan lupa perbanyaklah membaca zikir Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Demikian, perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.